Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niputu Novinita Dewi dengan NIM 211708137. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Etika Bisnis Profesi. Etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan orang, perusahaan maupun masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan maupun pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Etika bisnis dalam perusahaan harus bertindak jujur, bersikap baik, menghormati informasi pelanggan. Adapun perkembangan etika bisnis dimulai dari zaman prasejarah, kemudian lanjut di masa peralihan pada tahun 1960-an, dan setelah itu lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, lalu meluas ke Eropa tahun 1980, yaitu tepatnya di Eropa Barat, dan kemudian etika bisnis menjadi fenomena secara global pada tahun 1990. Perilaku tidak etis dalam etika bisnis yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri atau keuntungan diri sendiri, tidak menghormati informasi pelanggan seperti membocorkan data-data pribadi dari pelanggan, kemudian memfitnah, lalu lari dari tanggung jawab serta tidak bersikap jujur. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 teori dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu utilitarisme, yang kedua ada deontologi, yang ketiga hak, dan yang keempat keutamaan. Nah, yang pertama yaitu teori utilitarisme, merupakan kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Di sini ada 2 teori, yaitu utilitarisme perbuatan dan utilitarisme aturan. Di sini ada kelebihan dan kelemahan dari teori utilitarisme, yaitu yang pertama, kelemahannya yaitu variabel yang dinilai tidak semuanya dapat dikualifikasi. Sedangkan kelebihannya yaitu terdapat keputusan budget baru dan sistem pemasaran yang dilakukan. Yang kedua, ada teori deontologi. Teori deontologi yaitu menekankan motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban. Adapun kelemahan dan kelebihan dari teori deontologi yaitu yang pertama, kelemahannya yaitu orang wajib berkata benar. Sedangkan kelebihannya yaitu adanya nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan tolak ukur untuk menilai perbuatan seseorang, yaitu universalitas. Yang ketiga yaitu teori hak, hak yang menyangkut martabat manusia. Nah, di teori hak ini ada 3, yaitu hak hukum, hak moral dan kemanusiaan, dan hak kontraktual. Dan adapun kelemahan serta kelebihan dari teori hak ini kelemahan yaitu bersifat subjektif sehingga hak individu atau kelompok dapat bertentangan satu sama lain. Kemudian adapun kelebihan dari teori hak ini yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebebasan dan keadilan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu teori keutamaan. Teori keutamaan merupakan pentingnya menjaga konsistensi antara tindakan dan juga nilai moral yang dimiliki. Adapun 5 prinsip teori keutamaan, yaitu prinsip kebajikan, prinsip konsistensi, kemampuan rasional, keadilan, serta utilitas. Tak hanya itu, di sini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Dari kelemahannya yaitu sulit menentukan apa yang benar dan yang salah. Dan kelebihannya yaitu membangun reputasi bisnis yang baik dengan mengutamakan keadilan dan martabat.
Baik, lanjut membahas mengenai perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai etika yaitu keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari yang merupakan warisan dari sejak dini dari orang tua dan lingkungan sekitar. Adapun dari nilai etika yaitu ada integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, kerjasama, dan inovasi. Oke, baik, kita lanjut menjelaskan mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jika ingin mendapatkan hak, maka harus menunaikan kewajiban. Kewajiban karyawan pada perusahaan ada 3, yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan yang kewajiban loyalitas. Adapun hak karyawan dari perusahaan, yaitu hak karyawan menjadi anggota serikat tenaga kerja, hak karyawan atas jaminan sosial, hak cuti dan libur, hak perlindungan keputusan PHK, dan hak menerima upah yang layak. Adapun peduli dan menghargai orang lain, yaitu seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi dukungan moral, membantu jika diperlukan, menghormati perbedaan, memberikan umpan balik positif, dan memiliki rasa simpati ataupun empati. Adapun toleransi, empati, dan sikap positif loh. Kemudian tidak hanya itu, ada perilaku tidak etis di dunia kerja loh, yaitu yang pertama penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua korupsi, yang ketiga diskriminasi, yang keempat mobbing, dan yang kelima pelanggaran privasi. Kemudian arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Misi etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat secara jujur. Adapun 3 teori di dalamnya yaitu ada normatif, meta, dan deskriptif. Kemudian yaitu etika dalam bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan melewati batas negara. Adapun ruang lingkup dari bisnis internasional yaitu yang pertama untuk memperbesar penjualan, yang kedua yaitu untuk mengakuisisi sumber daya, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu ada norma moral yang umum pada taraf internasional. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri, yang kedua yaitu rigorisme moral, dan yang ketiga yaitu imoralisme naif. Kemudian yaitu ada whistleblowing, yaitu merupakan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan etika bisnis. Whistleblower pada lingkungan ada 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kebijakan tindakan whistleblowing yaitu pembentukan proses investasi yang adil dan tidak memihak. Kemudian ada 4 kepentingan praktis dalam tindakan whistleblowing, yaitu yang pertama, ketidakmampuan dalam melakukan kesalahan, yang kedua, yaitu meningkatnya kesadaran terhadap whistleblowing, yang ketiga yaitu tindakan balas dendam semakin tidak efektif, dan yang keempat yaitu potensi untuk perubahan secara internal. Kemudian kita akan membahas mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Ada 4 yaitu agama, filosofi, budaya, dan hukum. Yang pertama yaitu agama merupakan etika mengenai nilai kebenaran. Yang kedua yaitu filosofi, yaitu etika yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Kemudian yang ketiga yaitu budaya, etika yang secara sosial dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Dan yang keempat yaitu hukum, merupakan etika atau dasar dan acuan yang dijadikan pedoman para penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.